Ini tuh pelarangan ini tuh dimulai dari kebijakannya yang udah ditandatangani sama Joe Biden sebelumnya. Ya. Lu keluarin hal Bener. ini untuk merek kayak gini gitu. Iya, Banyak iya. orang yang merek bukan merek. Kalau merek di jalan. itu Iya. ya, karena dulu berjaya banget gitu. Iya, Siapa iya, yang iya. kata Nokia? Iya. Dengan- Apalagi dia sering nunjukin gitu kan. Nokia. Iya. Sorry. Oh, Anda menghina nama Gibran maksudnya? Enggak dong. Oh, enggak. Ya, selamat datang di The Lazy Gadgets di Weekly News bersama saya Manu Marsen dan sebelah saya ada Cici. Ciolin, anjay, Ciolin, The Lazy Gadget, Ciolin, anjay. Jangan lupa di search ya guys, biar SEO-nya naik tuh. Ya, kali ini kita juga beritanya banyak banget nih. Tapi kita akan mulai dari rilisan-rilisan Dari berbagai dulu. macam produk ya. Maksudnya ada Iya. IoT, ada smartphone, Ada smartphone, ada IoT, dan ada sedikit nyinggung bisnis ada juga ya, nantinya. ada permasalahan tentang inilah apa namanya si sosial media dan ada beberapa urutan-urutan handphone lah ya, kita akan bahas nanti. Kalau misalkan lu mau skip, lu bisa lihat di bawah ada timecode lu, lihat berita apa nih bisa lihat di situ tuh, jadi nggak usah nungguin kita ngoceh selama gitu ya. Betul. Jadi kita langsung masuk ke berita pertama aja. Ini kita bahas rilis-rilisan dulu seperti biasa. Rilis yang pertama itu dari IoT aja. Ada Redmi Watch 5 yang udah masuk Indonesia berarti ya? ya. Ya, Udah resmi di Indonesia. itu harganya adalah mana? Harganya ada. Udah screenshot tapi lu masukin harga. Ya, ini seperti biasa lah ya. Redmi Watch ini nampaknya memang lebih terkesan menarik ya. Karena dia tuh punya apa namanya? Si desainnya tuh seperti modelan Apple ya. Jadinya seperti Apple tapi dengan versi yang lebih murah gitu. Lightnya. Lebih lightnya, tapi ya ada beberapa juga mungkin ya, ini kalau misalkan kayak gini tuh desain tuh kayak durian lah, ada yang suka banget, ada yang nggak suka banget Iya, gitu. iya. Ada Tapi yang untuk harga ini udah ketemu harga 1,8 juta, 1,8 tapi juta. untuk spek segitu dengan harga segitu speknya juga oke kok. iya. Layarnya udah AMOLED. Iya betul. Apa kalau misalnya kita ngomong di sini harga baru ya. Nitsnya juga lumayan gede ya, jadi memang Nitsnya berapa itu berarti dia? 1.500. Udah oke lah ya. Tapi Ya, mungkin kalau misalkan betul. harganya di 1.800.000-an itu orang mungkin bisa condong ke secondan dari Samsung Galaxy Watch yang second. Kenapa ya menurutku ya ini jadi hal yang menarik. Kenapa? Karena brand-brand yang ibaratnya secondary ya, yang bukan top of mind-nya orang-orang. Ketika dia ngelihat ada secondary ini harga lebih mahal, mereka kan condong gue mending beli second yang top of mind-nya dibanding gue beli cobain yang baru gitu. Jadi sebenarnya menurutku ini agak struggling untuk si brandnya untuk nge-brandingin dirinya bahwa dia tuh pengen ibaratnya top of mind juga gitu kok. Benar, itulah yang dirasakan oleh Xiaomi pertama kali luncurin handphone di atas 5 juta kan. Iya. Pertama kali awal-awal kan kayak berat banget buat dia tuh kayak keep up sama brand-brand gede gitu. Tapi emang susah, emang brandingan tuh penting. Contohnya adalah kalau misalkan beli mobil mendingan beli BMW second apa Avanza baru gitu aja pilihannya. Ya pasti orang dirinya prestisnya sendiri kan. Iya, ada prestisnya lagi. Tapi kalau misalnya mungkin kita ngomongin fitur, mungkin Avanza baru lebih banyak ya fiturnya ya. Maksudnya kalau misalkan seandainya analoginya, sedangkan si BMW mungkin bisa bilang lebih boros bahan bakarnya atau enggak belum ada teknologi Bluetooth, contoh doang. Tapi kalau misalkan Vivo yang kemarin Koko juga sempat nemuin, dia ada yang harganya udah 2 digit ya. Terus sampai ada yang komen kan kayak kok 2 digit mendingan beli brand yang lebih top of mind. Iya. Kayak lu keluarin harga Bener. segini untuk merek kayak gini gitu. Iya, Banyak iya. orang yang merek bukan merek. Kalau merek di jalan. itu ya brand vendor handphone aman banget nih. Iya benar. Kayak gitu jadinya kayak orang-orang masih menyayangkan untuk keluarin duit lebih untuk brand yang bukan top of mind. Iya. PR nih buat kalian-kalian saya ibaratnya brand-brand yang secondary ini untuk nge-branding lagi ya. Mungkin itulah kenapa si Oppo ini juga kemarin sempat jalan-jalan ke Europe dan ke museum karena untuk naikin prestige mereka gitu. Itu langkah strategi. Okay, we are at the museum right now. Mereka lah untuk dan naikin. sedikit informasi juga kok, selain itu kafenya juga sekarang udah di branding. Dulu tuh Cafe kalau nggak salah, sekarang tuh Reno X apa gitu. Jadi ada dia pengen kayak aku pas ngeliat itu kemarin kan dia ada Oppo Store itu kalau nggak salah di Gandaria City ya. Itu tuh cukup gede dan biasa kalau launching handphone tuh pada di situ. Launching handphone tuh pada di situ. Oke, kemusuhan ya. Launching handphone kayak pada di situ dan kali ini si kafenya itu ngadep keluar dan
brandingan barunya tuh aku agak lupa sih, tapi dia kayak ngunggulin Renault-nya gitu, Renault series ya. Jadi kayak oh ini kelihatan dia brandingannya dia mau ke arah sana gitu. Iya benar. Emang agak sulit sih kalau misalnya kita ngomong kayak gini ya. Sama kayak si jam yang tadi juga 1,8 juta, orang pasti bakalan mikir kayak contohnya sekarang Apple Watch 3 seri 3 itu udah tinggal 900.000. Nah iya itu. Walaupun seri 3 tapi kan orang mikirnya Apple prestisnya lebih tinggi. Walaupun secara baterai life ya jauh ya. Iya. Apple tuh nggak nyampe sehari, bahkan sehari tiap hari lah. harus cas ya. Harus cas terus, bahkan yang ultranya juga 2 hari paling top, 3 hari lah mungkin paling top. Untuk sedangkan si ini udah bisa tahan beberapa lama ya. Ini dia bisa ngeklaim bahkan 20 hari di sini ya. Kalau yang smartwatch pada umumnya menurutku di luar Apple ya, atau ya mostly kalau di luar Apple itu pada ngunggulin baterainya kok. Memang dia mungkin ngisi kekurangan Apple menurutku ya. Benar. Emang harus begitu sih. Benar. Karena masa lu pakai, keren sih memang pakai Apple ya, Apple Watch, tapi lu harus cas setiap hari. Iya. Kalau yang lain kan ya buat mau dipakai lupa cas masih ya is okay gitu loh. Benar. Ini kalau lupa cas udah nggak usah dipakai sih. Benar. Ya itulah PR dari brand-brand yang memang berawal dari bikin barang-barang yang quote-unquote murah ya. Mereka harus struggling untuk nge-brandingin ulang barang-barangnya biar orang nggak ngeliat ini tuh barang murahan gitu. Mungkin salah satu langkah Xiaomi juga betul ya. Ini ngemisahin Xiaomi dan Redmi itu juga langkah yang tepat sih menurut gue. Jadi dia ngemisahin segmen gitu. Jadi orang kalau pakai Xiaomi masih bisa dapat prestige-nya, sedangkan Redmi emang orang yang mid range gitu ya, mid to low ya. Ya, sebegitulah kalau misalnya kita ngomongin Redmi ya. Berikutnya juga ada IoT, berikutnya ada si TWS. Ada 2 TWS di sini. Ngomongnya TWS juga bukan sih kalau Nothing ya. Iya bisa di TWS juga ya sebetulnya ya. Jadi ada 2 buah TWS yang rilis. Yang pertama ada dari si Nothing, ada earbuds Nothing Ear namanya. Lalu berikutnya ada TWS Enco Air 4, ini dari Oppo ya. Betul. Iya. Ini yang sebetulnya yang jadi bahan yang menarik ini adalah si Nothing. Karena ya kayak yang kemarin gue bilang ya, Nothing ini kan ya. iya, Nothing ini kan sebetulnya berasal dari Oppo. Orangnya, foundernya Nothing adalah orang yang dulu ngerjain Oppo. OnePlus sorry ya. Dan jadi menarik gitu, barang-barang dia emang desainnya lebih juga iya, futuristik banget. agak futuristik ya. Tapi ya, kelemahannya mungkin ini harus dipakai 2 ya si Nothing earbuds ini, karena kalau pakai 1 kayak alat bantu dengar. Iya. Jadi harus pakai 2 di kiri kanan. Kalau misalkan 1 jadi orang kira lu budek gitu loh. Tapi kalau misalnya kita ngomongin desain itu oke kok menurut gua. Oke banget sih. Cocok buat orang sport banget ya. Iya, biasa kalau aku lari itu banyak banget tipe orang yang pakai TWS kayak gitu, yang nyantel di belakang karena mungkin secara grip dia lebih mantep, nggak akan copot-copot. Yang gitu. Mana nih enggak, kalau orang lari biasanya nggak pakai ini. Sama yang belakang. Ya yang pakai tulang, yang nempel di tulang nggak dinempel di kuping. Iya ada 2, salah satunya itu kedua. Oh iya. Emang sih kalau pakai ini emang nggak lebih cepat jatuh ya headsetnya, lebih awet di kuping. Nggak, kalau kita lari tuh nggak harus bener-benerin ini. Kalau misalkan gue bisa kadang kalau misalkan jalan bahkan PR-nya adalah bener-benerin dulu di ini. Oh posisi si rambutnya mau berantakan rambutnya maksudnya. Ngapain? Kenapa rambut? Enggak, tapi emang kalau misalkan kayak pakai Apple ya, kalau misalkan pakai TWS Apple AirPods gitu ya, gue kalau misalkan jalan atau lari tuh harus benerin terus berapa langkah tuh setiap beberapa langkah lah kayak agak turun, kayak takut jatuh gue jadi naikin lagi gitu. Iya karena dia pegangannya cuma di lubang kuping ini doang. Iya, gitu. Ini kan dia kayak satu ada kuping. Ada nge-grip lagi ya. Iya. Jadi cukup menarik ya dengan beberapa fitur dia juga yang tentunya udah kedap suara, udah ada ambience, udah ada ambience. Apa sih namanya? ANC kan ya kedap suara. Kalau yang ambience itu apa ya? Lupa lagi namanya. Kalau dia punya pakainya yang open sound, jadinya dia ngunggulin itu. Jadi walaupun kita pakai, kita masih bisa tetap dengar ambience di luar. Oh, gitu. dia malah lebih mengungguli hal itu ya. Iya. Oh, dia namanya beda lagi, Lin. Ini namanya adalah, ini maaf ya, tolong koreksi kalau misalkan gue salah. Ini yang pertama dia bilang tuh adalah open sound. Open sound itu kayak modenya kalau apa sih namanya kalau misalkan di Apple tuh? Aduh, nggak pakai lagi, di sini nggak ada. Adalah lupa kalau misalkan di sini tuh ada tulisannya tuh ambience apa gitu. Bukan noise cancellation ya? Bukan, kalau noise cancellation itu kan yang kedap kan. Nah, kalau di sini namanya bukan noise cancellation, namanya adalah sound shield system. Oh iya. Ya, fungsinya pada dasarnya sama lah, itu brandingan nama fitur aja sebenarnya. Iya, tapi kalau ini lebih ke arah ini aja sih. Ini fungsinya agak lebih berbeda ya. Jadi kalau misalkan ini dia mengurangi suara bocor yang keluar dari si TWS-nya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita pakai nih, contoh kita lagi di lift nih, karena suka kedengeran nih orang-orang lagi dengerin apa. Nah, dia ini ngurangin kebocoran itu gitu loh. Cuma kadang suka serem sih, maksudnya ke orang pakai sampai kita bisa sebelah bisa dengar, berarti itu kenceng banget.
Iya, antara ya? kenceng banget atau nggak dia nganga, jadinya keluar dari lubang ini. Kan konek banget, ya, kan konek. Lagi dia juga dia ngapain nganga kok, kan dia mingkem. Ya mana tahu sariawan apa gimana. Tapi ya itulah salah satu keunggulannya. Sedangkan muka sakit loh. Oh iya juga better sih. Mingkem oh iya benar. Nah ini kalau misalkan si Enco Air ini apa kelebihannya? Sama aja ya sebenarnya ya. Iya, dia juga ya pada dasarnya memang TWS itu kan memang ngunggulinnya fitur-fitur kedap suara, ambient bisa yang tadi ya, salah satu yang kok sebut tadi yang bisa apa ambient itu nggak ketemu ya namanya. Iya lupa lagi namanya apa. Ya jadi yang si Oppo Enco R4 ini ya dia juga ngunggulin itu kok. Coba cari penasaran namanya apa sih? ANC sama apa sih satu lagi? Ini masalahnya HP lagi dipakai buat monitoring ini kamera. Audio adaptif. Iya. Ketawa dulu dong kok katanya biar katanya kan enak. Audio adaptif. Biar dikata enak ya Mas Niko ya. Kan di mana-mana begitu. Iya. Ya ini sama lah ya si Oppo ini juga sama. Dia ini ngeluarinnya barengan sama Reno kemarin ya. Iya, ngeluarin si Enco R4 ini dikeluarin berbarengan dengan si seri Oppo Reno 13F yang sudah rilis kemarin. Dia modelnya ya 4G 5G. Ya. Sama aja sebenarnya speknya, paling beda di warna dan chipset aja. Bener. Karena ya itu kan 5G 4G. Iya, kita harus hela nafas ya untuk yang ini ya. Masa sih sampai hela napas? Oke, tiap kali ini wajib ya. Wajib dibahas ya. Si Oppo Reno 13F ini udah bisa dibeli ya berarti ya? Udah bisa dibeli. Sama kayak Xiaomi Redmi Note 14 juga harusnya udah bisa dibeli per hari kemarin ini, harusnya udah bisa dibeli ya. Iya karena harusnya ini dia ngumuminnya sih harusnya ini udah tayang, udah ada harganya. Iya. Sebab ini juga apa namanya si Xiaomi Redmi Note ini adalah handphone pertama di tahun 2025 ya dari si Xiaomi Redmi tepatnya ya. Betul. Dan lagi-lagi dia mengungguli fitur AI-nya. Menurutku AI itu ya lama-lama tuh kayak fitur fast charging kok. Karena kayak semua udah ada template ada aja. Iya. Jadi rasanya kayak nggak ada kesan wow-nya lagi. Benar. Awalnya kan dari Samsung wow banget nih. Lama-lama dia lihat potensi itu, semua orang semua brand mulai beralih ke sana, ngembangin yang sama. Jadi setiap kali handphone apa supaya ada nilainya, value-nya ini handphone, ini ada fitur AI lagi, bener. Lama-lama sebenarnya tinggal bunuh-bunuhan harga murah-murahnya aja sih. Kayak misalkan ini si Tecno Spark 30 juga dia keluar juga di Indonesia. Betul. Ya pasti ntar dia bakalan bunuh-bunuhan harga juga sih. Harus ini udah ada harganya belum di sini? Belum ada harganya ya. Ini harusnya Dan lagi-lagi dia itu lagi-lagi mengungguli fitur-fitur yang kaya tapi dengan harga yang murah. Gue yakin banget nih kalau misalkan si Tecno gitu. Ya dia nggak tahu sih pertimbangannya, kayak merasa handphone dengan spek ini dapat untung nggak sih kalau dijual handphone dengan harga murah gitu loh. Tecno kan dikenal harganya juga ya emang mid to low ya. Iya. Kan dia juga satu grup sama Infinix soalnya ya. Infinix juga ibaratnya kayak gitu, speknya ya emang di jor-joran tapi harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi kayak sebenarnya pertimbangan itu mereka cukup menarik ya pendekatannya ya. Tapi minusnya adalah yang tadi gue bilang, ketika brand-brand bawah brand-brand yang ngambil pasar agak bawah ini mencoba untuk bikin barang-barang yang agak quote-unquote flagship ya, agak berat gitu. Jadinya kayak katakanlah kemarin dari Infinix tuh ada flipnya ya. Iya. Dan itu diragukan banget sama banyak orang. Saya mungkin karena dia udah step awalnya adalah brand mid to low. Jadi ketika dia untuk mencoba untuk mid to flagship ke atas, itu kayak agak diragukan gitu. Soalnya udah dikenalnya brandnya itu ya segini aja speknya tuh segini aja, mentok sampai sini aja gitu. Ketika dia mau improve untuk naik lagi, kelihatannya kayak ya PR lagi sih, struggling lagi, branding ulang lagi tuh sih sebenarnya menurutku ya. Benar. Dan ini juga ada juga yang mencoba untuk masuk ngadu harga. Ada Realme di Realme 60 Note 60X yang sama lagi-lagi ini mengandalkan spesifikasi yang tinggi, tapi kali ini kayaknya nggak terlalu tinggi-tinggi banget ya karena masih pakai Unisoc T612 dengan HD, bahkan layarnya di refresh rate 90 Hz. Tapi karena dia mungkin secara performa B banget ya kok, standar banget. Dia tuh udah diklaim udah lolos sertifikasi Armor Shell Protection, which is yaitu kayak militer lagi, tahan banting. Jadi walaupun HP-nya secara performa dia nggak ngebut, tapi kalau dibanting dia masih kuat, aman. dia masih kuat kayak gitu. Lagi-lagi ini gimmick ya. Kita tahu tidak mungkin orang pakai handphone dibanting-banting ya kan. Ada juga ZTE ini masuk Indonesia berarti ya? Ini enggak. Nubia nggak masuk Indonesia ya? Ini ya? masih pakai harga global kok. Harga global. Dan yang waktu itu didapat tuh harganya Jepang. Ya ini ZTE Nubia Flip 2.
yang harganya 6,7 juta di Jepang dengan spesifikasi pakai MediaTek 7300X. Yes. Nah, ini sebetulnya agak menarik juga GTX ini ya. Karena kalau misalkan GTX Flip tuh inget zaman dulu Asia tuh dulu yang Flip pakai GTX tuh. Iya. Kalau ini nggak roaming saya. Nggak roaming, masih tahu ya. Iya. Dan ada juga Honor tuh kemarin baru ngepost juga kan ya, sempat ngepost halo gitu kayak ngucapin hi lah ke kita ya, Honor Indonesia, dan sekarang dia ada nih Honor Magic 7 Pro, tapi kita nggak tahu ini akan masuk Indonesia atau enggak. Tapi ini HP kelas atas. HP kelas atas ini rilis global berarti secara global ya. Global, tapi nggak tahu masuk Indo kapan. Masuk Indo apa enggak. HP kelas atas tahu dari mana? Soalnya dia pakai Snapdragon 8 Elite. Ya, itu ciri-ciri handphone flagship ya, 8 Elite ya. Dan lagi-lagi ada fitur AI yang bisa dibilang agak gimmick, yaitu adalah dia bisa ngedeteksi defect kalau misalkan kita lagi video call ya. Ya, jadi kalau kayaknya mungkin pakai filter atau misalnya apa ya, kayak orang-orang apa sih bilangnya kok kayak VTuber yang pakai bisa ngedetect lah dia ya, ada gitu-gituan ya. Mungkin kalau misalkan nggak cuma video call bakal better sih, karena kan beberapa di TikTok atau di Instagram udah banyak tuh defect yang kayak bener-bener kelihatan banget gitu. Oh iya. Ya maksudnya kelihatan asli banget gitu. Kalau misalkan dia itu bisa susah bedain. Iya, kalau misalkan dia punya fitur seperti itu, mungkin bakalan lebih menjual daripada cuma video call ya. Mungkin lebih susah nge-tracknya kali kok ya. Iya. Kalau visual kan kita bisa palsu apa enggaknya gitu kan. Tapi kan visual juga tuh maksudnya kalau kita lihat TikTok, misalnya di tag nggak dia dari TikTok ya? Tapi kan sebenarnya kalau dia mostly kan kalau kita nge-generate itu biasa tools-toolsnya itu ada juga yang khusus audio doang kok. Jadi dia nggak ada visualnya tuh. Kayak siapa tuh yang sempat viral Pak Jokowi ngomong apa gitu. Pokoknya petinggi-petinggi ngomong apa. Kalau audio bisa di-detect gampang, sebenarnya berasa kalau audio. Nah, kalau misalnya mungkin kalau boomer nggak bisa bedain nih, tapi maksudnya kalau kita nih masih bisa bedain nih. Cuman kalau muka ini kadang-kadang susah gitu loh. Apalagi kalau misalkan dia tuh pencahayaannya bagus, trackingnya jadi bagus juga. Oh iya sih. Oh yang kayak contohnya kayak misalnya bokep lah, bokep misalnya banyak banget bokep pakai muka orang lain gitu. Oh iya itu. Kalau misalkan dia punya fitur AI yang bisa menghindari hal itu tuh bakal lebih ngejual menurut gua daripada video. Tapi harusnya bisa sih. Kalau misalkan dia bisa ngedetect video call, ya harusnya TikTok lain juga bisa gitu loh. Mungkin fitur ini tercipta juga gara-gara sempat ada kasus tuh. Ada yang tertipu sama orang yang ngaku Brad Pitt. Ini beneran, dia tertipu 13 miliar. Oke, Brad Pittnya dia jadi ceritanya dia di DM Instagram sama mamanya Brad Pitt. Nah ini beneran, ini bisa cari beritanya. Nah habis itu dia ini dijodohin lah sama mamanya Brad Pitt ini, dikenalin, kasih nomornya Brad Pitt. Tuh si korban ini orang terkenal bukan? Bukan. Warga biasa. Warga biasa. Tapi kan memang dia baru cerai kan si Brad Pitt ini kan. Nah akhirnya dia ngomong-ngomong terus si Brad Pittnya bilang dia lagi sakit kanker apa lah, butuh biaya lah, di transferin gitu karena katanya honornya belum keluar. Ya udah ditransferin sampai 13 miliar. Itu udah diubah ke kurs Indonesia. Itu Indonesia, 13 miliar Indonesia. Jadi ya mungkin karena ada fraud semacam itu ya mungkin ada fitur ini sih kayaknya ya. Tapi kan dia info-infonya sebenarnya harusnya kalau dia ibaratnya literasinya memadai ya, dia bisa cross check ya data-datanya. Dia itu ngehnya bahkan ketika lagi premier film kok orangnya ada di sini ya. Dia speak up akhirnya, gue di ini nama Brad Pitt nih, ternyata bukan Brad Pitt, itu orang lain gitu. Ya ampun. Jadi ya melayang lah 13 miliar orang ini gitu. Kan harus kalau macam-macam kayak tren-tren sekarang udah nggak, dia secara undang-undang belum ada gitu, jadi belum ada yang ngenaungin. Terus yang kayak tadi Koko bilang ada ITE sebenarnya. Tapi belum ngerangkap gitu loh, kalau belum secara spesifik yang ngontrol si teknologi AI ini tuh masih sampai batas mana kalau gitu AI, loh. Kalau di kita cuma ITE doang. Dia kayak terakhir selain fraud itu kayak muka orang bokeh pakein itu kan juga ngelanggar privasi orang, lu main comot aja kan data. Tapi itu kan susah juga, maksudnya gimana ya? Karena kalau misalnya itu tuh kalau dia nggak publish, tapi kalau untuk keperluan pribadi ataupun batasan fiturnya tuh itu kan susah. Masih abu-abu lah ya. Iya susah lah kalau ngomong hukum ya, kita bukan orang hukum ya. Anyway, selain Honor 7 juga Honor Magic 7 Pro yang rilis, ada Mac Mini M4 yang rilis resmi di Indonesia. Finally ya. Ini sayangnya baru masuk, kalau gue belinya ya tadi ya. Daripada beli M2 kemarin. Jadi udah masuk ke Indonesia dengan harga yang nggak terlalu terpaut beda jauh ya. Untuk base modelnya itu di 10 juta. Dari global ya maksudnya? Ya, dari global. Kalau misalnya kita lihat di global itu dia tuh harganya 9 juta. 9 juta kecil lah ya.
Atau 8 juta gede, gue lupa berapa, tapi maksudnya nggak nyampe 10. Sedangkan di sini tuh base modelnya itu di 10 juta gitu. Dan harus diingat base model di sini RAM-nya tetap 16 GB. Dengan internal storage-nya 256 gitu loh. Jadi ya akan sangat worth it sih kalau misalkan memang lo beli. Modelnya mau yang mana ya kok? Saya lupa. Yang 16 ya, yang 16 512 aja sebenarnya. Yang penting 512 internalnya udah cukup situ kalau misalkan buat ngedit-ngedit karena pakai external storage anyway kan. Jadi kalau yang 512-nya itu kena di 13.249 ya. Lalu di RAM 24 512 GB itu ada 16.500.000. Yes. Ini sebenarnya juga worth it sih. Gede banget sih. Tapi yang lebih menarik itu adalah Mac M4 Pro-nya. Ini Mac Mini, Mac Mini M4 Pro-nya di 23.500, 23,5. Ya, ini menarik ya kalau misalkan memang lo lagi nyari atau mungkin lo lagi mikir mau pindah ke Mac tapi sayang Mac mahal. Ini kayaknya ada langkah yang tepat sih. Waktu yang tepat kalau misalkan lo mau upgrade ke M4 karena perbedaannya dari M1 ke M4 tuh cukup kelihatan. Gimana rasanya yang udah pindah? Koko belum pakai belum M4. Ke M4, baru M2 Pro. M2 Pro aja bilang cepet M2 Pro udah cepet banget juga, render gila cepet banget. Kemarin ngerender video 2 jam aja cuma 20 menit, nggak nyampe 20 menit, bahkan 10 menitan gitu, kayak gila cepet banget ini. Ngerender ginian padahal udah full grading, tracknya ada banyak, audionya udah enak banget. Terus laptopnya nggak terlalu anget aja kan, nggak yang sampai panas kayak. Iya, kipasnya pun nggak ada kedengaran juga ketika render, enak banget sih. Bayangin jadi kalau M4 Pro gimana. Iya sih, kayaknya sih bakalan lebih gila lagi ya. Walaupun kalau kita ngomong Mac Mini, dia tombol powernya aneh ya, ada di bawah soalnya. Tapi mungkin karena dia kasihnya varian M4 Mac Mini itu yang kecil, jadi bisa diangkat-angkat, jadi kayaknya nggak masalah sih sebenarnya. Dan banyak juga kalau misalkan lo cari-cari ada dockingnya, jadi dia bisa kasih kita tombol di atas, kalau pencet di atas bisa langsung nyala dia. Oh, dia bisa begitu ya? Iya, ada 3D printnya, bahkan ada dockingnya kalau misalkan lo mau nyari ya. Walaupun Indonesia kayaknya belum masuk banyak sih. Tapi kalau memang mau beli, seharusnya ini akan bisa menjadi best buy kalian di 2025. Bener, 2025 beli ini best buy sih sebetulnya sih. Best buy banget ya. Selain itu juga di 2025 juga mungkin akan keluar juga iPhone 17 nih. iPhone 17 dan iPhone 17 Air ya. iPhone SE 4 ya. Yang dikabarkan itu akan menggunakan bahasa desain dari iPhone 15 biasa. Ya jadi ya mirip. Tapi kamera cuma satu. Kamera cuma satu, tapi bahasa desainnya mirip 15 biasa. Berarti kalau kayak gitu biasa. Depannya ada Dynamic Island ya? Iya, sudah Dynamic Island katanya sih gitu. Gue lupa ya apa 15 atau 13 ya atau 14 gitu. Pokoknya yang sudah apa yang ngomongnya, yang udah kotak lah, tapi kamera cuma satu gitu loh. Ini menarik nih, di tahun ini harusnya akan keluar walaupun dengan harga yang katanya akan lebih mahal daripada yang sebelumnya. Mirip 14 Mirip 14 ya. Ya, mirip 14 bukan 15. Jadi belum ada Dynamic Island untuk SE4 ini, tapi katanya harganya ini akan jadi lebih mahal dibandingin seri-seri sebelumnya ya. Sama si iPhone 17-nya juga ikut. Iya. Katanya ada pertimbangan karena dari beberapa riset itu kan secara global Apple udah cukup mendominasi nih kok di ranking 1 ya. Jadinya beberapa analis tuh ngeprediksi wah ini kayaknya si Apple bakal manfaatin pasarnya dengan naikin harga si iPhone 17 nanti. Tapi nanti dia akan ngeluarin juga si iPhone 17 Air yang katanya akan jadi penggantinya si Plus, model Plus. Jadi kayak iPhone 17 Air, Pro dan Pro Max. Jadi nggak ada plusnya lagi ya. Udah ada plusnya lagi, cuman memang yang si Air emang ini iPhone udah nggak ada plusnya sih. Iya emang refresh rate-nya aja 60 Hz terus. Kita lihat ntar 17 ini akan 60 Hz lagi atau enggak ya. Iya kayaknya sih harusnya justru segera TKDN-nya dulu ya diperpanjang ya. Tapi jadi mudah dimengerti kenapa dia tidak ingin memperpanjang TKDN-nya sekarang. Karena kayaknya kayak perpanjang STNK aja gitu. Kalau misalkan mati sehari sama mati 10 bulan tuh bayarnya sama dendanya. Oh iya. Jadi better dia akan nungguin di mana 17. Gua nggak tahu ya, mungkin TKDN beda sistem perhitungannya. Tapi maksud gua kalau gua mikir-mikiran goblok aja ya gua mungkin nanggung lah kalau bisa perpanjang sekarang, ngapain tunggu 17 aja lah. Toh juga udah ketinggalan hype 2 bulan sampai 3 bulan gitu. Tapi tuh sebenarnya perpanjangan TKDN-nya si Apple tuh periode 2020 sampai 2023 kok. Jadi dia masuk 2024 ini belum diperpanjang lagi, makanya ramenya di situ. Sedangkan kan emang iPhone 15 itu kan 2023 kan. Iya sih. Jadi ya udah dia ibaratnya dia suain aja 16-nya nggak jualan, ya udahlah
toh juga masih bisa ngejual, ada orang Indonesia yang beli dari luar kan. Iya. Kalau emang dia kayak nggak terlalu merasa ada kerugian kali ya dari sisi iya, bisnis. rugi sih rugi tuh, maksudnya dia lebih rugi kalau misalkan bayar sekarang untuk jangka waktu gitu. Iya, mendingan dia nungguin kan, dia ibaratnya sekarang udah rugi 3 bulan gitu. Kalau misalkan dia bisa nungguin sampai 17 ya dia bakalan lebih untung sih daripada dia harus paksain keluarin sekarang gitu loh. Sampai-sampai kan si Kemenparian juga nyindir dia kan. Iya. Nyindir Apple ya. Sebenarnya kayak nyindir sih, soalnya kan sekarang kan isunya antara si Kemenparian dan Apple ini kan lagi hot issue nih. Iya, dan via WhatsApp apa enggak? Iya, via WhatsApp, Line, ngechat ya semuanya. Jadinya dia tuh nyontohin vendor Samsung yang emang patuh lah secara peraturan. Dia tuh kayak merasa dari Samsung tuh kayak segala macam peraturan yang memang udah jadi aturan mainnya pemerintah gitu, maksudnya dalam arti TKDN, pabrik dan investasi dan segala macam tuh mereka patuh. Makanya dia kayak mencontohkan kayak ini dong Samsung dikasih ada pabrik, ada membangun buka lapangan kerja segala macam gitu. Condong isunya tuh kayak nyindir dalam tanda kutip si Apple-nya yang AirTag pertama, juga investasinya juga yang begitu gitulah. Iya. Tapi ya harusnya memang kalau misalkan Samsung bisa melakukan hal itu, kenapa Apple nggak bisa ya? Dan ketika Apple ditanya juga, jawabannya adalah ada permasalahan SDM katanya. Iya. Ya mungkin ada benernya, SDM kita mungkin belum memumpuni, tapi kan harusnya dengan QC atau enggak dengan apa namanya ya, dengan standar yang dibawa sama mereka ke sini harusnya bisa sih. Itu cuman menurut gue tetap cuman alasan sih. Kalau misalkan beberapa brand lain bisa, kenapa lu nggak bisa gitu? Dan setelah ditekan ibaratnya untuk diperpanjang investasinya, akhirnya pun invest, dia malah milihnya AirTag gitu. Terus kenapa nggak sekalian aja gitu kan? Nggak tahu sebenarnya pertimbangan hitung-hitungan mereka gimana ya. Cuman kayak lah udah duit sebanyak itu yang dia gelontorin kan untuk invest bikin pabrik, lah kenapa nggak sekalian aja iPhone? Kalau lu memang tujuannya juga sekalian mau perpanjang TKDN. Lagian kan kalau bikin pabrik itu juga sekalian pemenuhan TKDN itu kan untuk ngerilis si iPhone. Kenapa nggak sekalian aja gitu? Rela keluarin duit banyak buat ujung-ujungnya juga nggak mempengaruhi TKDN gitu loh. Iya. Bahkan dia sempat ngomong juga ya bahwa TKDN si AirTags ini tujuannya adalah untuk memenuhi 60% kebutuhan global AirTags. Dimana kita tahu AirTags itu nampaknya penjualannya tidak sebesar itu sih menurut gua sih. Jarang orang tuh mau pakai AirTag menurutku, atau memang dia benar-benar pakai perangkatnya Apple aja, dia baru pakai ini. 60% kayak menurutku dikit ya untuk orang-orang Indonesia ya. Soalnya dari sepengalamanku ngeliat teman-teman, entah aku juga mungkin mainnya kurang Jawa atau apa ya, kayak orang hampir nggak pernah tuh ketemu orang pakai AirTag gitu. Bahkan kalau misalnya kita main ke iBox atau kita main ke DJI aja lebih jarang juga ya AirTags itu dipajang gitu. Iya. Tapi kan ini ngomongnya global sih. Iya sih. Secara global. Mungkin memang dimensi di luar beda ya, tapi kan maksudnya tetap aja 60% buat apa gitu, sayang aja ya. Iya benar. Ya begitulah ya, kalau misalnya kita ngomongin Apple ini emang tidak ada habisnya, dia selalu beralasan terus ya. Kalau misalkan kita lihat juga sebetulnya emang ya gimana ngomongnya, susah juga sih, karena negara kita memang agak sulai gitu negara kita ya. Karena kemarin baru ngeliatin table investasi di Indonesia sama di Vietnam. Perbandingannya untuk brand-brand yang kayak gini memang jauh banget. Samsung tuh udah ratusan triliun di sana, sedangkan di kita tuh masih kayak puluhan gitu, belasan, lupa berapa. Karena secara buruh di sana tuh murah, cost-nya kok. Jadi mereka ya secara namanya orang bisnis ya pasti kan semakin rendah cost-nya, tapi dia bisa ngehasilin semakin banyak produk, ya why not gue pilih yang lebih murah. Iya benar. Dan Indonesia mungkin ya nggak tahu juga ini alasan SDM-nya kurang memadai atau alat itu juga misalnya kayak nutupin salah satunya ya. Iya. Nggak ngerti juga apa, cuman kalau menurutku Vietnam memang udah jadi, menurutku udah andalan sih kalau misalnya lu mau pengen bikin pabrik dan butuh buruh. Iya benar. Ya dia mirip-mirip sama inilah ya, mirip-mirip sama India mungkin ya. Tapi India sekarang yang kemarin iPhone 15 terdaftar di TKDN yang harusnya 16 di Postel itu kan hasil produksi dari India kok. Ya. Selama ini kan dia kayak nge-restock lagi atau apa, aku kurang tahu, cuman dia didaftarin baru banget berlangsungnya isu ini itu dari India. Setelah sebelumnya itu dari Vietnam.
Jadi kayaknya produksi-produksi yang sebelumnya si Tim Cook kan sempat rencana bikin di India itu kan pabrik, akhirnya kayaknya udah jalan lah produksinya, jadi mulai sempat ketahan katanya gara-gara semua karyawan sama buruhnya tuh joget mulu katanya. Bikin MV ya. Sembunyi di belakang tembok. Bikin satu iPhone joget, capek gue joget mulu katanya. Ya itulah ya, kalau misalnya kita ngomongin Apple emang gak ada habis-habisnya, selalu ada aja kontroversi ya. Makanya kita move aja ke drama yang lain aja, karena ada drama lebih sedih daripada Apple, yaitu adalah dari Nokia ya. Yes. Kalau kata founder Nokia dulu atau CEO-nya lupa, dia ngomong we do nothing gitu. Maksudnya dia nggak ngapa-ngapain, kenapa dia jadi bangkrut gitu. Ya karena we do nothing itu. Bapak. Iya, tapi ini Nokia ini akhirnya sudah stop produksi smartphone-nya, di mana beberapa bulan lalu bahkan kita tahu Nokia nampaknya mulai pede lagi dengan produknya. Dia coba rilis handphone lagi, tapi ternyata tidak bertahan lama rupanya ya. Emang sebenarnya dari awal itu fokus dia itu udah mulai pengembangan teknologi 5G kok. Jadi dia sempat akuisisi satu perusahaan juga yang emang ngurusin telekomunikasi kayak gini. Dia collab dan dia ngembangin teknologi 5G gitu. Dan si Nokia ini udah cukup unggul di sana. Dan sejak tahun berapa gitu memang dia udah stop si produksinya. Jadi orang yang megang lisensinya nih, si HMD Global ini, dia tuh yang kemarin rilis yang handphone Barbie yang kemarin kita lihat itu dia masih rilis. Cuman kayaknya tuh pasar tuh udah mulai nggak terima, atau mungkin nggak segmented, udah nggak cocok lah sama marketnya kali ya. Jadi akhirnya di stop, fully di stop. Dan akhirnya yang maksudnya kan ini di kepala gua, dia founder Nokia datang ke pabrik terus ngomong stop. Terus orang kan lagi ngerakit. Di kepala gua kenapa gitu ya? Itu tren yang itu kok, yang semuanya diam. Ini kenapa sih? Oh iya kayak gitu. Nama di kepala gua kayak gitu ya. Ya tapi kasihan lah ya si Nokia ini ya. Karena dulu berjaya banget gitu. Siapa yang kata Nokia? Iya. Apalagi dia sering nunjukin gitu kan, Nokia. Sorry. Ya tapi kan dulu memang berjaya banget ya dengan Nokia, dengan OS Symbian-nya itu kan memang sangat merajai. Tidak tahu pasti Symbian ini apa ya. Tapi pada masanya Nokia dengan Symbian itu sangat merajai ya. Apa itu? Symbian itu OS-nya dulu. OS-nya Nokia zaman dulu tuh namanya Symbian, dan sempat beradu juga dengan Android, sayangnya nggak bisa survive. Lalu dia coba untuk adopsi Windows Phone pada saat itu. Iya, itu tahu. Tapi sama juga ternyata tidak survive juga. Akhirnya dia coba juga pindah ke Android, tapi akhirnya juga sama, tidak survive juga. Udah ngangkat lah ibaratnya di pasar mah. Jadi udah lebih baik juga menurutku di-cut juga dari dulu sih. Udah fokus aja ke pengembangan 5G gitu. Cuman mungkin masih mau try, coba nih diakalin. So dari segi YouTube dan segala macam media sosial itu juga menurutku reach-nya dan segala macam juga kayaknya udah nggak masuk gitu di pasaran gitu. Kayaknya emang udah beda lah strateginya sekarang. Dia launching di Indonesia juga nggak bikin ini sih kemarin, nggak bikinnya sama The Cats, apa sih namanya? Cats Project. Kita punya IO apa namanya? Cats Project kan? Iya, Cats Project. Coba bikin Cats Project. Harusnya nggak jadi bangkrut gitu. Iya betul sekali. Harusnya Nokia tolong dihubungin. Cats Project. Iya. Tapi selain itu juga selain drama Apple, lalu drama Nokia, ini juga drama yang lain. Tapi ini bukan drama Cina yang potongan-potongan di TikTok ya. Nonton gak sih yang drama Cina gitu? Oh tahu, rame banget ya. Orang pada nontonin seru katanya. Iya, drama seru tahu nonton itu. Aku tuh kemarin saya coba beli lagi. Ternyata tolol, terpikat. Terus udah habis beli ngeliat di YouTube ada fullnya, babi. Ada yang upload full di YouTube. Kalau kayak gitu-gitu YouTube banyak banget kok. Iya. Dan keywords apapun selama itu bisa mendeskripsikan ya, kayak ntar nemu aja. Iya gila loh, bener-bener loh. Tapi ya ini kita ngomongin drama, bukan drama Cina tapi drama TikTok ya. Yes, yang di minggu ini sebenarnya cepet banget bergulir ya. Sebelum kita sempat bikin berita, dia udah berubah lagi gitu. Karena diblokir tuh cuma 12 jam sebenarnya, dan isu ini udah di running sebenarnya ya cepet sih ya, cuma mungkin beberapa hari doang. Terus rame, terus ada isu karena dia tuh coba jelasin kronologinya dulu dong. Awalnya gimana? Jadi sebenarnya undang-undang ini tuh pelarangan ini tuh dimulai dari kebijakannya yang udah ditandatangani sama Joe Biden sebelumnya. Ya. Terus kan presidennya ganti nih, jadi Donald Trump presiden terpilih. Nah tanda tangan yang undang-undang ditandatanganin itu kemarin itu kan udah sah dong. Nah diberlakuinnya tuh 19 Januari 2025. Posisinya di 19 Januari itu si Donald Trump juga resmi dilantik. Ini cuman
kita ngomongnya pakai waktu US aja ya, jangan pakai waktu Indonesia karena kita akan lebih sehari. Iya. 19 Januari juga. Nah, makanya si TikTok ini mau nggak mau gini loh, pilihan dia itu ya kok. Karena kalau dilarang, lu jual perusahaan lu yang di US ke kita yang olah, karena mereka tuh punya kekhawatiran data mereka diobrak-abrik sama orang pemerintah Cina. Iya. Privacy dan segala macam. Tau kan pertanyaan yang sempat viral itu yang kayak apa tuh yang soal wifi, apa kalau orang Cina, apakah kalau gue konekin aplikasi TikTok gue ke wifi, orang Cina bisa ngelacak networking itu kan kayak yang dapat CEO-nya yang juga dapat pertanyaan juga bingung kan. I am Singaporean. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Iya. I'm asking, are you Chinese? Dia sampai minta ulang-ulang untuk kayak, sorry gue nggak ngerti pertanyaan lu, bisa tolong diulangi lagi gak? Itu maksudku kayak isu itu kan emang sebenarnya udah lama, cuman dia tuh diminta untuk ngejual supaya si pemerintah US tuh bisa kontrol lah, karena mereka masif banget kan pengguna Amerika yang pakai TikTok itu kok. Nah sampai akhirnya di 19 Januari ini dan udah terganti presiden terbaru, si Trump ini ternyata juga ngerasain impactnya main TikTok. Waktu dia kampanye itu masif banget kan, growth-nya tuh gede banget. Dan dia dari ngerasa TikTok itu ya. Dia ngerasa ini works kok. Dia sampai bilang soalnya di speech-nya dia maksudnya kayak kasih sinyal gitu, dia akan ngelobi MA Mahkamah Agungnya sana untuk kasih keringanan atau tambahan waktu buat si TikTok karena dia kalau nggak salah gue denger dia ada ngomong kayak yang penting kita nge-manage juga gitu, ada kalimat-kalimat itulah. Maksudnya dia juga berusaha nyelamatin dalam tanda kutip lah si TikTok ini. Cuman ternyata aplikasinya yang di TikTok ini nggak cuma TikTok kok. ByteDance, pokoknya aplikasi ByteDance itu induknya TikTok ya. Itu ada Lemonade, CapCut, itu juga kena. Marvel Snap itu kayak aplikasi kayak dompet digital gitulah. Itu pun kena. Jadi kayak ya udah dibanding ribet, dia udah stop layanannya selama seharian itu si TikTok. Akhirnya setelah si Donald Trump juga bantuin nego dan segala macam, akhirnya dia bikin kayak undang-undang kayak dan dibeli Elon Musk kan akhirnya ya. Enggak, rumor itu. Udah dibantah itu kayak pure fiction lah kalau katanya si orang TikTok itu. Jadi kayak nggak akan ada. Ada juga yang sempat bilang di itu kan Mr. Beast mau dibeliin Mr. Beast dan segala macam, itu enggak sih, nggak ada ke arah sana sama sekali. Ketika udah diperjuangin akhirnya udah dia naikin lagi. Akhirnya bisa beroperasi lagi. Dia terus tulisannya juga welcome back, kita bisa kembali juga karena bantuan Presiden Donald Trump. Dia ngomong gitu di TikTok itu. Karena kayak untuk say thank you karena upaya dia untuk ibaratnya kasih bantuin si TikTok untuk bisa tetap stay di sana. Cuman 90 hari itu si TikTok tetap harus ngurusin divestasinya, masalah investasi lah di US. Jadi kayak kalau lu udah gak kasih keringatan ya harusnya si TikTok juga mau lah ya untuk nego lagi untuk masalah ini. Dan yang menarik juga adalah si TikTok tuh banyak banget kreator-kreator gede yang speak up ya. Iya. Ada Zeking pun juga, Zeking tau gak Zeking kan? Tahu. Dia juga sempat speak up melalui karya dia juga akhirnya tuh. Dia bikin video lumayan bagus lah. Karena alasan di mata-mata itu sebenarnya tidak terlalu kuat sebetulnya ya. Ya spekulasi sih menurutku itu karena ketakutan antara masih masalah geopolitik sebenarnya ini. Jadi agak berat ya pembahasannya. Jadi cuman ya itulah kayaknya spekulasi doang kok, ketakutan itu. Benar. Tapi akhirnya tidak jadi di blok dan udah banyak meme juga yang keluar padahal. Beberapa kayak ada aplikasi Premiere juga ditulisnya Premiere udah tidak bekerja sama lagi, udah nggak bisa dibuka di blok di Amerika gitu-gitu ya. Banyak meme tentang aplikasi-aplikasi lain gitu. Katanya kayak Premiere lebih sering crash ini aja yang ditutup ya daripada CapCut gitu-gitulah ya. Tapi ya akhirnya tidak jadi di blog dan banyak kreator juga yang akhirnya senang juga karena banyak banget gue tuh follow beberapa kreator dari luar. Kayak Peter McKinnon, ada Matthew Hepoya, ada banyak lah beberapa yang mungkin kalian juga nggak tahu ya itu siapa tadi ya. Tapi beberapa filmmaker ya filmmaker yang memang juga main TikTok juga gitu. Ya, tapi karena udah nggak di blok ya udahlah ya, untungnya ya. Cuman dengan karena memanfaatkan momen ini kok si CapCut juga kena imbasnya. Instagram juga ngerilis di waktu yang bersamaan ngerilis aplikasi edits. Katanya orang-orang bilang kayak persis yang kemarin kita bilang itu kayak si Mark Zuckerberg kan gak ada inovasi dan segala macam. Nah ini ada komen yang persis yang sesuai opini kok dia bilang, dia ngomong di
Jadi si CEO Instagram, si Adam Mosseri-nya tuh bilang kita ngeluncurin aplikasi edit di quote lah sama dia. Coba lo sebutin selama 5 tahun ini Instagram ngeluarin inovasi apa selain ngenyuri fitur orang, aplikasi orang katanya. Kata kayak gitu, terus ditanggung-jawabin sama si Mosseri-nya. Dia bilang dia nawarin hal Ini yang nanya siapa? Yang nanya? Warganet, Okay. kayak netizen yang julid aja gitu. Ditanggepin sama si Mosseri-nya, dia bilang enggak, kita nawarin hal-hal yang memang jangkauan audiensnya lebih luas karena dia nawarin hal yang beda. Karena di aplikasi itu kok itu tuh ada data insight yang dimana setiap kali aplikasi, jadi kayak Instagram aja pada umumnya, cuman kayak aplikasi just edit tapi ada insight-nya untuk nge-track apakah video yang kita bikin ini works apa enggak. Udah gitu aja sebenarnya yang bedain. Sisanya mah kayak kita ngedit di Reels sebenarnya UI-nya. Mungkin buat yang nggak tahu konteks sih, Mas Zuckerberg itu beberapa saat yang lalu tuh sempat diundang ke Jorogan. Jorogan itu bukan dijorogin ya, maksudnya Jorogan. Bukan juragan juga, Jorogan. Jadinya dia tuh bilang kalau Apple tuh tidak berinovasi semenjak Steve Jobs itu udah nggak ada. Iya. Ya, itu adalah ujar seorang yang bikin fitur Instagram Story kayak Snapchat, Thread kayak Twitter, apalagi video panjang kayak YouTube. Banyak lah ya. Yang dia juga sebetulnya tidak berinovasi. Sekali inovasi ya fail, kayak Metanya itu kan jadinya yang nggak gerak juga sebetulnya ya. Dan akhirnya sekarang dia bikin nih saingannya CapCut gitu loh. Dan banyak yang udah ngebandingin. Ketika kita edit dia tulisannya share to Instagram. Kalau CapCut kan share to TikTok kan persis banget kok. Itu yang bikin kayak ini mah mirip. Iya. Bahkan sempat ada rumor juga ya kalau misalnya kita bikin video dari CapCut dan kita upload di Instagram, kadang-kadang suka nggak bagus tuh algoritmanya. Ada rumor kayak gitu. Iya, aku dengar rumor. Iya, apalagi kalau misalnya kita bikin video di TikTok, terus ada watermark TikToknya, kita naikin ke Instagram juga katanya suka nggak works tuh. Berarti kalau kayak gitu pas kita ekspornya harus dihilangin kan watermarknya? Iya, atau nggak tahu lah dia bisa ngebaca atau nggak. Ya tapi masih rumor anyway ya. Gue juga nggak tahu banget ya. Gue juga bukan orang agensi. Tapi ya gitulah, ini udah mulai persaingan. Memang kalau ngomong inovasi nggak akan ada yang original 100% lah. Ya, cuman tidak menjiplak gitu. Iya, Mas. Nyomot. Iya, masalahnya kan dia si Israel ini kan dia. Lah, aku jadi jauh banget. Kan dia orang Israel kan? Oh iya. Iya kan, si Israel ini emang elah gimana sih. Ini terakhir nih, gila udah 43 menit nih. Ini gimana Lin? Si koin jagat ini apa sih itu? Nggak ngerti. Jadi tuh dia aplikasi sebenarnya jagat doang. Iya. Itu kayak sebenarnya kayak mirip-mirip. Ini bukan Om Deddy kan? Bukan Deddy Jagat kan? Ini nggak ada sangkut pautnya sama persona siapapun. Dia aplikasi namanya bener-bener jagat. Aku juga awalnya ngehnya ke sana, kayak jagat review gitu kan. Enggak, dia tuh aplikasi jagat yang kayak bisa share lokasi kita sama temen. Kayak mirip-mirip, kayak kalau nggak ada challenge ini itu kayak Foursquare mirip. Dikit. Nah dia karena ada challenge berburu koin ini, koin itu kayak fisik kok. Kalau kita di Pokemon kan kita virtual ya, kita ke satu titik, terus ntar muncul nggak nih si yang mau kita cari kan itemnya. Kalau yang di koin jagat ini literally koin kok, fisik. Di mana? Jadi misalnya ini contoh ya, ini di tempat umum nih, meja taman misalnya. Ini taruh di bawah nih koinnya. Di Maps itu kita bisa tahu, oh koinnya tuh di lokasi sini, di taman nih misalnya. Terus taman ini ada nih meja, dapat. Nanti ketika udah dapat, dia punya kode unik, itu bisa ditukerin pakai duit. Tuh yang viral di TikTok guys. Bulan berapa tadi? Wow, koin jagat. Oh. Ada bronze, silver, gold. Yang silver itu, bronze itu. Berarti ya, dia perusahaan jutaan lah, gede. Dia perusahaan berarti ngejebarin koin itu secara fisik berarti Ron. Nah itu yang sebenarnya aku tuh sempet nyari kan, ini tuh mereka tuh nempel-nempel ini kapan gitu. Ini kan bagi tempat public space gitu kok. Dan yang bikin riuh itu orang-orang tuh ngorek-ngorek tempat, jadi fasilitas umumnya pada rusak. Itu konbloknya di GBKI pada udah dibongkar, udah cuma disusun garapi karena mereka pada habis korek-korek cari koin. Tempat-tempat umumnya tuh selain di Jakarta karena masif, dia gedein di beberapa kota besar kayak Bandung, Surabaya, apa Medan juga deh, aku lupa. Jadi cuman yang paling bermasalah tuh kayaknya fasilitas umum di Jakarta sama Bandung. Kampanye apa ya yang dicapai ya? Pasti kan ada sesuatu yang dicapai nih, yang ingin dicapai ketika ngelakuin hal ini ya. Kira-kira apa ya? Nggak ngerti sih sebenarnya poinnya apa. Cuman karena ini jadi ribet ya, dipanggil sama Komdigi. Di developernya misalnya si atasannya lah, misalnya yang punya gitu, disuruh cari alternatif lain loh kalau misalnya lu pengen bikin challenge yang ini. Jadi jangan buat ribet gitu. Kalau netizen sih bilang ya kenapa nggak dibuat virtual aja sih kayak Pokemon. Iya. Itu kan cuman satu titik doang gitu-gitu kan. Jadi nggak ganggu. Ini tuh ganggu kok. Ini developernya orang Indonesia juga berarti ya?
Iya kalau nggak salah. Tapi kayak namanya bule banget sih. Apa aku salah ya? Siapa namanya bule banget? Si CEO. Prabowo. Oh, no, like that. No, Gibran. Nggak ada itu bule-bulenya kok. Oh, Anda menghina nama Gibran maksudnya? Enggak dong. Oh, enggak. Orang Gibran itu orang Indonesia. Orang Indonesia. Iya, tidak ada ini. Oh, saya tahu. Fufu Papa. Waduh. Apa? Tolong hentikan, jangan ada politik di sini, takut. Oh, ini co-founder Berry Vegan. Oh, orang luar ya ini mah. Kayaknya sih luar ya. Berry Kayaknya luar ya. Vegan. Cuma namanya lucu, berburu koin jagat. Pinter sih, tapi koinnya. ini cukup diomongin sama banyak orang sih. Gue ngelihat banyak yang update tentang ini, tapi gue nggak ngerti dan nggak paham gitu konteksnya apa. Lagi juga kalau kata orang-orang karena ngerusakin ini ya, yang usernya ngikutin ini jadi pada dikata-katain sih. Oh, norak gitu. Iya, ngerusak fasilitas soalnya kok. Oh iya. Hampir digerobak-abrik gitu di Iya. ganggu, itu kan fasilitas umum gitu loh. Iya. Cuman karena ada duit, menurutku motivasi karena bisa ditukar pakai duit itu. Iya, karena di TikTok juga ada tuh yang kayak gini. Jadi dia tuh update TikTok nih. Ada satu akun, gua nggak tahu namanya apa. Tapi dia sama kayak gini permainannya. Jadi dia ngevideoin ada duit digulung-gulung masukin ke mana gitu. Terus dia ngerekam sekitarnya. Ini posisinya di sini ya. Abis itu udah selesai. Terus orang harus mencari tahu lokasi itu di mana. Iya, harus orang-orang pertama tuh hoki buat dapetin itunya duitnya. Dan duitnya lumayan ke 300.000, 500.000 gitu. Ya, kalau dikumpulin di banyak lokasi lumayan. Iya, tapi random banget dia taruhnya dan videonya lumayan rame dan ada yang komen nih gue dapet nih gitu. Oh, itu bikin rame jadi iya, orang pengen ikutan. Gue dapet nih gitu. Oh, konsepnya mirip kok sama ini. Oh iya. Cuman ya ini bikin riuh karena orang sampai manjat pohon kok. Karena titik lokasi itu kan kayak mungkin random kali ya. Jadi orang tuh bener-bener bisa di titik itu udah lu nyari sampai ketemu. Ya udahlah, semoga bisa diregulasi dengan baik ya, karena si koin ini menarik sebetulnya. Yes. Asal bisa dikelola dengan baik juga ya, jangan bikin rusuh juga. Kalau misalkan mau ada ginian di Indonesia ya tolong diternakan dengan baik dong. Soalnya ya. kita kan warga Indonesia ini agak barbar kalau begini gini. Maksudnya apa? Maksud Anda apa Indonesia barbar? Akui saja guys. Iya sih. Setiap kali ada challenge kayak gini tuh riuh pasti. Iya. Ada aja ntar kasusnya. Iya, benar. Jadi ya tolong di inilah. Ya, udah 40 menitan, 40 sampai 50 menit ya. Kok sebelum 50 kok hentikan. Apa? Iya. Semuanya berhenti. Iya. Semua stop. Semuanya berhenti. Ya udah, itu aja lah ya. News kali ini. Gimana? Ini hari ini kita nggak ada banyak lucunya lagi nih. Kayak serius-serius mulu kayak pembahasan ini kali ini. Tapi ya adalah komedi-komedi dikit. Iya, dikit-dikit lah ya. Ini gue lagi bikin video juga tentang iPhone 16 yang gue pakai di hari-hari ya. Bagaimana kelanjutannya nanti gue lagi edit lah. Hari ini harusnya gue edit lagi, tapi belum kelar sih, belum bikin talking headnya, ntar lah menyusul. Ditunggu guys. Terus ada mungkin apa lagi, Lin? Kalau belum lama ditagih aja di kolom komentar. Mau bikin apa lagi, Lin? Itu case aksesoris. Oh iya, sama ini merch ya, merch rekomendasi gadget. Iya. Oke lah kalau gitu. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Dadah. Bye.